Selamat pagi, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Merdeka! Ya, masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Kita peringati hari Senin tanggal 17 Agustus kemarin. Kita pagi hari ini berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Dan Anda bisa download Indonesia Belajar di Google Play Store ataupun Apple App Store, indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di channel-channel itu Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, di setiap hari Selasa jam 10 pagi, kita kehadiran seorang tamu istimewa pasti yang membawa banyak inspirasi. Beliau adalah Mas Silih Agung Wasisa, seorang brand revenue consultant. Selamat pagi, Mas Silih. Pagi, Mas. Pagi. Merdeka, Mas? Merdeka. Merdeka atau makmur, Mas? Iya, merdeka dan makmur. Kalau tema ulang tahun ulang tahun kemerdekaan RI kan Indonesia Maju ya. Kita terus berkarya demi Indonesia Maju ya. Oke. Mas Silih, kita pagi hari ini membahas mengenai racun panggung. Mengapa banyak orang justru jatuh setelah terkenal? Ya, ini menggelitik nih judulnya. Yes. Ya, pasti banyak contoh-contoh orang-orang yang kita tahu ya, banyak orang yang terkenal kemudian jatuh dengan apapun itu. Nah, ini yang membuat apa nih racun-racun ini, nanti Mas Silih akan membahas ya, mengenai racun-racun panggung ini ya. Yes. Oke, baik. Ya, Mas Silih, sebelum mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, yang ingin bertanya atau sharing, Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau Anda langsung bisa instruksi langsung bisa ya, kayak di gedung DPR ya. Interupsi gitu ya. Langsung bertanya silakan ya. Oke, ditunggu nanti partisipasinya. Mas Silih, apa ini? Yang racun panggung apa saja? Mengapa banyak orang justru jatuh setelah terkenal? Iya, Mas. Jadi ini sih, jadi waktu itu kan pas kita ada satu tema tuh, Mas, di mana bahwa personal branding itu nggak harus terkenal, tapi yang penting dikenal gitu ya. Nah, itu menarik tuh, Mas. Habis itu kemudian ada beberapa permintaan yang masuk gitu ya ke saya, bahwa nggak apa-apa, mereka memang pengen terkenal gitu. Jadi bukan hanya dikenal, pengen terkenal untuk, ya pokoknya begitu orang datang tuh nyambut namanya, paham gitu ya kan. Jadi memang ini sih apa ya, semacam ya semacam kecanduan kali ya. Ada orang-orang yang memang ingin jadi terkenal gitu. Ya mungkin semacam kebutuhan juga lah gitu ya, semacam kebutuhan. Jadi ini menarik, makanya saya kasih tahu beberapa hal karena memang ke beberapa klien yang pengen jadi terkenal, saya biasanya ini saya munculin juga gitu loh, Mas. Jadi biar mereka paham apa sih sebetulnya kalau mau terkenal tuh. Kalau dalam bahasa dalam pepatah itu kan semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya gitu ya, dan kita semakin sendiri jadi anginnya tuh bertiupnya semakin kencang. Jadi kita akan bicara itu. Jadi basisnya kenapa sih kok orang-orang terkenal itu malah banyak masalah gitu. Kita kan barusan beberapa hari ini kita ketemu beberapa case gitu ya, orang-orang yang masuk dalam kategori selebgram gitu, tapi namanya hancur gitu ya, namanya hancur dalam hitungan hari karena kemudian orang mengungkit semua kejahatan dia di belakang ini gitu ya. Itu satu pertanyaan. Yang kedua lagi sebetulnya adalah toxic racun untuk orang-orang terkenal itu kemudian mereka cenderung untuk menjadi pencuri, Mas. Mereka untuk menjadi pencuri, bukan lagi menjadi pemberi. Ini yang harus dipahami dulu nih, Mas. Untuk menjadi pencuri, jadi mereka bukan lagi pemberi. Kan basisnya gini, Mas. Ketika kita menjadi atau membangun personal branding, basisnya kan kita harus memberi sesuatu. Kita manfaat gitu ya, memberi solusi. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita memberi manfaat, tahu-tahu banyak yang merasakan manfaatnya, sehingga banyak orang yang kenal kita gitu. Nah, begitu kita menjadi terkenal, itu pelan-pelan kita kemudian menjadi pencuri, Mas.
menjadi pencuri publik, menjadi pencuri perhatian. Kita ngerasa enak ya kalau kena sorot ya. Kalau kena sorot panggung tuh enak banget gitu. Semua pada hormat gitu ya. Buat yang receh-receh kalau beli makanan kadang-kadang dikasih diskon gitu ya. Itu terkenal tapi pemberi diskon gitu. Masuk ke hotel minta gratisan dikasih gratisan karena dapat endorser gitu. Ini yang sering terjadi, Mas. Jadi rata-rata kemudian banyak orang-orang yang tadinya bagus, ketika menjadi terkenal, kemudian menjadi hancur. Karena dia berubah dari pemberi menjadi pencuri, Mas. Ini yang harus dipahami nih, konteks bagaimana kita mencuri orang. Saya kasih contoh nih, misalnya ada beberapa ya katakanlah pemuka agama gitu ya, pemuka agama yang memang bagus banget, Mas. Memang bagus banget, isinya juga oke gitu. Terus kemudian lama-kelamaan YouTube-nya itu dikenal. YouTube-nya dikenal, kemudian yang tadinya YouTube-nya nggak sengaja, kemudian mereka orang gitu memperhatikan penampilannya. Yang tadinya itu cuma memperhatikan ya tadinya cuma memperhatikan konten isi yang diomongin apa gitu ya, tapi kemudian dia memperhatikan bagaimana penampilannya dia, terus bagaimana cara ngomongnya gitu, sehingga lama-kelamaan kontennya justru lupa. Dia kemudian berebut gimana caranya biar viewersnya tambah banyak gitu. Nah ini contoh Mas, bagaimana kemudian yang tadinya kita memberi konten yang bagus gitu ya, bahkan nggak dipoles apapun, kemudian lama-lama kemudian kita menjadi mencuri ini gimana caranya mendapatkan. Ya itu tadi, kemudian kita secara fisik kita berubah, kita pakai baju, ya segala macam, kita sampai datang ke pelatih gitu biar orang melihatnya enak gitu. Nah di sisi lain itu baru secara fisik Mas. Secara psikologis kemudian kita menjadi susah diomongin, susah dibilangin karena kita ngerasa udah terkenal, kita ngerasa punya banyak pengikut. Nah ini yang kita mau obrolin. Gimana caranya biar kita terkenal, biar sohor, tapi nggak tekor, gitu. Karena banyak orang yang kemudian itu lama-lama sohor kemudian jadi tekor, Mas. Yang tadinya nggak perlu biaya perawatan, tahu-tahu biaya perawatan gitu ya. Yang tadinya cuma ditok pakai buah-buahan, tahu-tahu butuh botok gitu ya. Yang cabinya dihilangin jadi lebih cabai kemudian jadi lebih runcing. Dia butuh make up artist yang kalau mau muncul make up artisnya. Jadi nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus diperhatikan sehingga ya udah dia bukan lagi pemberi, dia menjadi pencuri. Nah kita akan ngobrol Mas, diskusi gimana caranya biar kalau memang mau terkenal tapi kita tetap enak tuh di atas tuh, orang tetap menghormati kita, orang tetap nggak mencela, karena kalau enggak nanti jadi jatuhnya seperti orang-orang yang kita temui beberapa minggu ini, Mas. Ada seorang financial consultant yang kemudian harus masuk penjara, gitu ya. Ada artis yang kemudian dibully, ada artis yang masuk penjara juga, gitu. Tapi kan, ya itu konteksnya dalam hal-hal kayak gitu, Mas. Jadi memang ada hal-hal yang harus dipahamin pada saat menjadi terkenal, dia. Gitu, Mas. Iya. Oke, Mas Silih, sepertinya suaranya terputus-putus ya, tapi oke lah. Jadi kalau habis dari memberi, kemudian dia menjadi pencuri, ini sebenarnya pengaruh yang sangat besar dalam dirinya itu apa ya? Ada perubahan atau memang karena susah dibilangin juga ya, Mas? Iya, jadi putus-putus ya, Mas. Suaranya masih oke nggak, Mas? Udah oke, Mas. Iya, jadi ada terjadi perubahan, sebetulnya memang menjadi susah dibilangin karena itu, Mas. Karena merasa bahwa kemudian sudah mendapatkan banyak penggemar gitu ya, sehingga orang nurut dengan apa yang diomongin. Nah itu pelan-pelan kemudian mereka menjadi close mind, yang tadinya open mind menjadi close mind gitu, merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Jadi itu memang racun yang paling muncul, Mas. Kenapa racun itu muncul? Karena gini, Mas. Pada saat kita diperhatiin orang gitu ya, pada saat kita ngelihat viewers di YouTube tambah banyak, itu yang terjadi itu hormon endorfinnya berproduksi, Mas. Hormon endorfin berproduksi sehingga kita menjadi senang, sehingga kita menjadi bahagia. Nah, kita mengartikan bahwa kebahagiaan kita itu karena viewers. Halo Mas Silih.
bagus, kemudian jadi konteks. Penampilannya dibenerin, terus kemudian tadi penampilannya dibenerin, dan yang paling parah sebetulnya tadi kemudian kita jadi nggak mau mendengar dengan orang lain. Itu racun panggung tuh yang paling bahaya di situ. Nah, tadi juga udah kita sebut, jangan sampai kemudian kita mencuri perhatian, mencuri publik nih. Padahal kan gini, kalau di panggung itu kan tujuan kita sharing gitu ya, Mas. Tujuan kita sharing tuh, dalam yang paling penting adalah sharing itu, basisnya adalah mendengarkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Bukan membagikan apa yang kita punya. Tapi kita harus membagikan yang kita punya, sesuai dengan kebutuhan publik itu apa, gitu. Itu yang paling penting tuh. Nah, kita sering lupa. Apalagi buat teman-teman yang pengusaha gitu ya, pengusaha atau omsetnya sebulan udah 6 miliar, sebulan udah 7 miliar gitu. Kemudian dia diundang kemana-mana gitu. Nah, dia ngerasa bahwa yang dia sebarkan adalah kisah suksesnya dia nih. Padahal sebetulnya harusnya adalah dia harus sharing apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di panggung. Misalnya, kemudian ada pertanyaan, gimana usahanya, bangkrut apa enggak? Penjualannya pernah turun apa enggak? Ini contoh nih, Mas. Itu kan permintaan yang tulus tuh, Mas, dari publik. Tapi karena dia sebagai sebagai public speaker, sekalipun usahanya lagi turun gitu ya, dia tetap mempertahankan itu biar dapat viewers, karena nanti kalau gue bilang perusahaan gue lagi turun, nggak dapet deh ini viewers, pada kabur karena gue orang gagal. Akhirnya membungkus itu pencurian yang seperti itu yang muncul, sehingga orang yakin. Saya sering bilang ke teman-teman, saya bilang bahwa followersmu itu bukan pendukungmu. Banyaknya viewers yang di YouTube, banyaknya followers yang di Instagram ataupun di Twitter itu bukan pendukung. Bahwa mereka follow, iya, mereka ngikutin, iya, tapi kalau ada kejadian, mereka belum tentu menjadi pendukung. Dan itu kelihatan, Mas. Dan itu kelihatan dari kasus, ada berapa ya? Ada dua artis dan satu financial consultant, kalau nggak salah 2 minggu ini yang lagi dihajar krisis gitu ya. Kalau yang artis, mereka banyak pendukungnya sesama artis gitu ya. Tapi yang financial consultant ini, Mas, itu hampir nggak ada yang ngedukung. Padahal followersnya jutaan tuh. Di Instagram followersnya belum. Yang ada juga isinya malah menghujat gitu ya. Bahkan sesama financial consultant itu juga menghujat juga, karena ternyata sama financial consultant yang lain udah sempat dibilangin tuh secara japri, lu jangan ngomong kayak gitu, itu menyesatkan lagi, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita lakukan pada saat agar kita menjadi terkenal tapi ya tetap eksis lah. Sohor tapi nggak tekor, Mas. Itu. Oke. Nah, Mas Sile, kalau misalnya tadi kan melakukan pencurian ke publik gitu ya, ini mereka sadar nggak sih, atau karena sadar nggak? Ini pertanyaan pertama dulu. Mereka sadar nggak melakukan itu? Gitu? Iya. Bahwa itu bisa kontraproduk racun ya? Nggak sadar, Mas. Nggak sadar. Jadi beberapa case, beberapa orang gitu yang mulai menjadi terkenal gitu, bahkan ketika dibilangin oleh teman dekatnya, nah ini ada yang lebih parah, Mas. Bahkan ketika dibilangin sama ibunya, dia masih tetap ngeyel. Itu saking kuatnya racun panggung tuh, Mas. Saking kuatnya highlight ini, itu jadi itu tadi nggak bisa dibilangin gitu. Itu. Jadi kalau misalnya saya ada beberapa teman yang minta terkenal, saya biasanya bikin itu, Mas, bikin semacam surat semacam surat pernyataan sih. Tapi isinya warning sebetulnya. Warning kalau lu tuh nanti akan keras kepala. Kedua, akan susah dibilangin gitu. Ketiga, akan merasa lebih hebat. Itu saya tulis tuh, Mas. Jadi kalau dia udah terkenal, susah keras kepala, tinggal kasih aja suruh tunjukin ini ya. Nih, lu udah bilang lu sebelumnya bahwa kalau keras kepala akan mau dibilangin gitu. Tapi itu lagi-lagi juga nggak bisa juga ya. Meskipun tanda tangan di kayak fakta integritas gitu. Fakta integritas gitu ya, udah, Mas. Enggak ini ya. Ya udah, memang nggak semua orang kuat untuk terkenal kan, Mas. Makanya saya nggak nyaranin banget kalau ada orang yang pengen jadi terkenal tuh, saya cek dulu mental ininya, status mentalnya. Kalau dia kuat, oke. Kalau enggak,
sebaiknya jangan, karena kasihan Mas. Terkenal itu bisa mendapatkan hal-hal yang belum dia dapatkan gitu, tapi sekaligus dia bisa kehilangan apa yang dia punyai Mas. Itu, jadi itu sih konsekuensi terkenal Mas. Iya, iya. Mas, kalau orang terkenal itu, public figure, biasanya juga kalau pas lagi down, turun ya, lagi turun, apa namanya, nggak booming lagi gitu kan, dia perlu sensasi itu. Nah, sensasi ini juga racun nggak, Mas? Atau sensasi itu racun, Mas. Racun juga sensasi ya? itu racun. Sensasi itu racun gitu ya, sehingga jadi ketika dia turun, makanya gini, biasanya Mas, kalau orang-orang yang terkenal itu udah punya tim, mereka udah punya tim sendiri. Jadi timnya itu udah disiapin gitu. Ketika drop itu sudah ada yang support. Ketika drop udah ada yang support. Ini yang paling gampang nih Mas. Cerita seorang stand up comedy, seorang stand up comedy gitu ya. Wajahnya gantengnya hampir sama kayak Mas Dewo, Mas. Terima kasih Mas. Itu sama gitu. Nah itu Mas, dia punya tim Mas. Punya tim yang secara khusus untuk mensupport yang pertama. Jadi dia punya tim yang memunculkan lelucon, sehingga kedua dia tidak perlu untuk ini Mas, dia nggak perlu untuk kalau lagi down itu dia langsung bisa down gitu, bisa langsung dapat. Itu satu. Yang kedua, kemudian ini ada kasus menarik. Karena dia semakin terkenal, rumahnya pindah. Yang tadinya di kampung, kemudian dia pindah ke klaster. Dia beli lah gitu ya, dia beli di klaster gitu, dia kemudian tinggal dengan orang-orang klaster. Yang terjadi pada saat dia di panggung, lawakannya jadi garing, Mas. Lawakannya jadi garing. Karena dia nggak dapat masukan tentang kondisi sosial. Dia nggak ngeliat, dia kan di klaster. Ketemu seminggu sekali aja udah bagus gitu ya. Kalau ketemu di jalan gitu. Nah, yang terjadi kemudian, kemudian sama timnya bilang, lah kan lawakan lu karena lu tinggal di kampung, jadi dapat ide-ide baru sehari-hari. Nah, akhirnya apa? Dia balik lagi ke kampung, Mas. Dia balik lagi ke kampungnya itu, rumahnya di situ, terus kemudian ya udah dia kemudian lebih banyak, ya udah rumahnya digedein, tetangganya sama dia dikasih fasilitas gitu ya. Jadi kehidupan kampung dan dia tetap produktif. Ini salah satu contoh gitu ya. Saya nggak bisa sebutin namanya karena saya belum izin. Nanti dia nggak ngasih tahu loh. Nanti jadi racun ya Mas. Oke Mas Ili, ini seperti janji saya tadi di depan ya, bahwa kita bisa interupsi. Ini ada selamat pagi Mas Pinpin, ada Irman Aryadi juga. Mas Pinpin ini nulis di Zoom, sudah ada penyanyi dangdut yang meninggal karena racun panggung, digigit ular pentasnya. Padahal ibundanya sudah kasih nasihat agar tidak dangdutan dengan ular ya. Wah, itu benar banget tuh Mas. Benar banget ya. Itu nasihat ibu tuh, saya barusan kemarin ada teman yang mau pergi ke satu daerah gitu. Sebetulnya dia udah terbiasa dengan daerah jalan pintas, Mas Pinpin gitu ya. Jadi dia udah oke lah gitu ya. Dia mau lewat situ, terus ibunya bilang, nggak usah lewat situ, lewat jalan lain aja gitu. Dia memilih untuk nggak lewat jalan situ. Tapi itu, kalau ibu mah udah nggak bisa harus diikutin apapun gitu ya, sekalipun kita ngerasa salah. Setuju tuh Mas? Itu setuju banget tuh. Ini yang termasuk yang susah dibilangin tadi ya. Kadang-kadang ibu itu menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang dia sendiri juga tahu-tahu ngomong aja ya. Dan kita kadang-kadang juga suka membantahnya. Oke, thank you Mas Pinpin. Ini ada Mas Sunil Tolani. Oh ini mungkin masih saudara sama Andre ya, temannya Sule. Andre Tolani. Ada sahabat saya, dia sempat dalam situasi yang sebenarnya lagi down dan financially. Tetapi secara ajaib ada momentum yang dia nggak tebak membuat dia sempat viral. Dan di situ dilemanya dia harus mintain ketegarannya di saat dia harus berjuang terus. Itu blessing apa cobaan? Apa cobain? Gimana sebaiknya dia menyikapinya? Oke, mentally dan financially. Oke. Gimana Mas? Mas? Iya, ini abis ini kayaknya Mas Pinpin harus ngobrol juga. Iya. Insight-nya banyak banget. Mas Sunil atau Mbak Sunil ya? Namanya menarik, Sunil Tolani. Jadi sih
Jadi gini, bahwa kita memang situasi kadang-kadang secara mental kita down, secara finansial juga drop gitu ya. Nah, kemudian pada saat kemudian kita viral, apa yang harus dilakukan? Oke, Mas Sunil, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apakah kemudian kita harus terus terang tentang kondisinya gitu ya? Atau kita harus balikin nih, seolah-olah kita tegar kok gitu ya. Jadi ini yang menarik. Nah, kalau posisinya adalah kita ingin menjadi terkenal dan kita menjadi viral, kita harus ngomong apa adanya. Tapi harus dilatih, Mas. Ini dia. Jadi untuk menjadi terkenal itu harus berbeda gitu ya. Saya kasih contoh, ini sih kasus salah satu calon bupati di Garut ya. Bupatinya juga terkenal gitu. Mungkin sekarang udah masuk penjara kalau nggak salah. Tapi waktu itu awalnya, Mas, dia itu maju bupati dari calon independen, dan kemudian dia diskusi sama timnya. Dia bilang sama timnya, gue nggak punya apa-apa nih. Di tabungan gue itu cuma ada 150.000, dia bilang kayak gitu. 150.000 rupiah, itu dia tunjukin tabungan rekeningnya. Nah, ini yang menarik, Mas, karena saat itu daerah Garut sedang kehabisan kepercayaan pada politisi, timnya ada yang inisiatif, udah nggak apa-apa, Kang, difotokopi aja, Kang, buku tabungannya, Kang. Nanti kita sebarin, Kang. Itu buku tabungannya disebarin sama nomor rekeningnya. Yang terjadi adalah orang kemudian menjadi salut dengan dia. Oh, gila, lu nggak punya duit tapi mau maju gitu. Udah, akhirnya itu, Mas. Nomor rekeningnya banyak yang tahu gitu, itu banyak yang ngirimin. Jadi dia ada untuk biaya kampanye, untuk maju secara independen, dan akhirnya kemudian menjadi Bupati Garut gitu ya. Sayangnya dia nggak kuat ininya, Mas. Pada saat jadi Bupati Garut, dia nggak pakai tim yang sama gitu, dia nggak open mind juga, sehingga kemudian dia jatuh untuk masalah yang sebetulnya nggak perlu gitu ya. Itu contoh. Tapi itu contoh. Jadi kalau misalnya kita sedang ngalamin cobaan, ya kita harus kelihatan tegar, tapi kalaupun harus menangis, ini nih latihannya, Mas. Kita harus nangis, keluar air mata, tapi suaranya harus bulat. Suaranya itu kan, kalau nangis itu kan kelenjar kita itu kan kemudian kesumbat lah, sehingga suaranya nggak bisa polos, suaranya nggak los gitu, suaranya jadi terganggu. Makanya yang terjadi adalah biasanya, Mas, kalau dalam personal branding itu kita dilatih, Mas. Gimana caranya nangis, air matanya keluar, tapi suaranya tetap bulat. Itu. Tapi ya kalau itu sih butuh tim yang profesional ya. Tapi basisnya sih gitu. Kalau personal branding itu apa adanya, tapi kalau muncul ke publik tetap harus diperhatikan. Ada orang-orang yang pipinya cabi gitu, kalau makan kemudian semua mukanya bergerak gitu, sekalipun tapi cabi, dia nggak, kalau makan disembunyiin lah. Itu salah satu contoh, Mas. Jadi hal-hal kayak gitu tuh, Mas. Jadi bagaimana caranya, kalau viral lagi susah sih ya blessing. Kemarin juga ada orang Indonesia itu yang langsung viral gara-gara dia cuman bengong natap sesuatu gitu, videonya tuh malah viewersnya banyak gitu ya. Kadang-kadang emang yang nggak jelas tuh justru jadi naik daun sih. Iya, betul. Nggak susah diprediksi kalau kita mau mengamati pasar ini. Pasar netizen ini susah diprediksi. Oke, Mas Sunil, semoga terjawab. Mas Sunil bukan Mbak, nggak ada urusan sama Andre Taulani. Oke. Thank you. Mas Pinpin tadi ada komentar, benar banget Mas Silih, bahwa arah popularitas sering menjadi daya abai banget atas berbagai hal baik. Oke. Ya. Ini tadi Mas Pinpin diminta Mas Silih untuk sharing. Ampun. Ya harus sharing ya. Itu PR dari Mas Silih, Mas Pinpin. Ini langsung aja saya lanjutkan ke Coach Firman Aryadi. Apa nasihat terbaik bila bertemu artis atau produk yang sudah kita bantu untuk menaikkan brandnya? Di saat sudah dapatkan, mereka sudah nggak butuh. Kadang kalau kita yang sudah kadung cinta membangun dirinya, gitu, Mas. Gimana ini, Mas? Ya, Mas, Coach Firman gitu. Waduh, saya tuh kemarin barusan bilang Mas Pinpin, Mas, Mbok, saya diajari jadi coach gitu ya, biar sertifikasi gitu loh, kayak Mas Pinpin gitu kan. Jadi gini, Mas Firman, yang menarik, saya sharing aja ya apa yang saya lakukan gitu ya.
dengan personal branding saya gitu. Saya bantu ya ya karena takdir gitu ya, karena kehendak yang di atas, saya bantu 2 presiden. Saya bantu gubernur. Kemudian sekarang bantu salah satu ketua petinggi negara lah gitu ya. Jadi memang secara profil tuh memang high profile, Mas. Tapi satu hal yang saya lakukan adalah ya pernah bantu salah seorang wali kota kemudian naik jadi gubernur gitu ya. Itu juga pernah. Tapi gini Mas, satu hal prinsip yang saya lakukan adalah saya itu niatnya menolong orang dari yang zero gitu menjadi hero. Itu basis tuh. Sehingga posisi status saya itu status nolong. Jadi statusnya itu di atas. Nolong orang yang nggak mampu kemudian menjadi mampu. Nah, ketika dia pada satu level tertentu yang kemudian mampu, saya langsung back out, saya langsung langsung mundur. Ini di pemerintahan dan di politik ya. Boleh tanya tuh, saya pernah bantu Gus Dur, saya pernah bantu SBY gitu ya. Itu begitu mereka selesai, kemudian sudah selesai dengan posisinya sesuai dengan objektif, saya langsung narik diri. Begitu juga pada saat bantu gubernur gitu. Karena posisinya memang jadi ya itu tadi, posisi saya kan jadi tetap di atas, Mas. Tetap nolong gitu loh. Begitu dia udah naik kan banyak semut yang datang tuh Mas karena udah jadi gula. Ya udah kita pull out. Posisinya nolong. Jadi kalaupun dia datang lagi, statusnya dia minta tolong ke kita. Kalau dia nggak minta tolong, ya nggak apa-apa, tenang aja Mas. Nanti satu saat kalau dia jatuh, pasti kita minta tolongnya ke kita. Jadi itu prinsip sih. Jadi prinsip kita nolong. Kalau dia bilang udah lu mau apa? Lu berterima kasih. Ya ini bahasa Mas Pinpin tuh bahasa dewa lah. Kalau kemudian kadang-kadang ada yang kemudian klien datang, kemudian dia minta tolong, thank you ya, gue udah jadi seperti ini. Lu sekarang mau apa? Kalau saran saya, jawabannya udah nggak usah. Karena kemarin saya tuh bantu. Kalau mau, lu bantu orang lain. Itu jauh lebih dibutuhkan. Saya nggak butuh apa-apa. Nah itu Mas, itu. Nah sayangnya memang teman-teman yang ikutan di politik gitu, begitu naik itu langsung, oke, dia udah jadi gubernur, gue dapat proyek apa ya gitu. Itu sih Mas. Jadi saya nggak nyaranin untuk kalau dia udah ngerasa nggak butuh bantuan, ya udah kita mundur pelan-pelan atau kita mundur dengan teratur gitu. Kalau udah kadung cinta ya kita cari yang lain yang bisa ditolong lah. Karena sebetulnya segede-gedenya proyek tuh, aduh, hidup-hidup aja gitu loh Mas. Saya dulu pernah pas bantu salah seorang presiden itu, di minggu pertama ada seorang pengusaha yang tahu, saya langsung dikasih salam tempel Mas. Waktu itu salam tempel nilainya 500 juta. Saya bilang salaman aja nilainya 500 juta gitu ya. Tapi apalagi pelukan ya. Apalagi pelukan gitu ya. Saya mikirnya waktu itu saya masih muda banget, masih 30 tahun. Masih 30 tahun. Saya pikir ini gue balikin atau gue ambil ya. 500 lumayan tuh. Saya waktu itu lagi baru nyicil rumah juga kan. Tapi ya udah saya balikin gitu. Karena sebetulnya kan baru sekarang udah umur sekarang gitu ya. Baru ya dulu nggak gue terima, baik-baik aja sampai sekarang masih hidup aja gitu. Jadi itu sih Coach Firman, mudah-mudahan bisa sharing. Jadi posisi kita kalau di personal branding itu nolong orang Mas. Mendingan itu, jadi dengan aku jadi lebih enak. Karena kalau enggak, kalau kemudian kita menjadi, nah bedanya kalau konsultan personal branding itu, kalau kita menjadi konsultan dan posisinya lebih rendah, wah itu agak berat Mas. Saya sih nggak nyaranin ya, nanti malah jadi kayak pembantu, suruh ngambilin teh segala lah, suruh beliin rokok, wah itu repot banget Mas. Itu Mas Dewa. Mas Firman mudah-mudahan. Ya, oke. Mas Firman, ini Asia pro aja ya, tetap bergerak terus lihat potensi-potensi yang lain. Thank you Mas Ili. Oke. Yes. Ya. Ini ada Mas Jose Lito nih. Pansos itu positif atau negatif ya? Pansos itu negatif atau positif gitu ya. Gini Mas, jadi basisnya itu saya sering bilang dengan orang-orang yang suka ngerokok gitu ya, terutama social smokers gitu. Ada beberapa klien yang memang harus ngerokok, atau saya selalu bilang, basisnya kuat nggak, fisiknya kuat ngerokok nggak? Karena ada orang-orang
yang rokok, kemudian dalam waktu seminggu itu paru-parunya udah penuh, Mas. Paru-parunya udah penuh sehingga udah ketahuan lah, habis itu sakitnya akan muncul. Tapi ada orang-orang yang rokok, tapi paru-parunya tetap bagus gitu loh. Itu kan masalah gen ya, masalah genetik gitu. Nah, untuk orang-orang yang kalau memang harus social smoker, kemudian paru-parunya bagus, masih boleh lah. Itu yang dimunculkan. Tapi kalau ternyata dia enggak, ya enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, pansos itu bagus apa enggak? Saya baliknya gini aja. Kita siap nggak untuk menerima kritikan? Kita siap nggak untuk menerima para netizen-netizen yang julid? Kalau misalnya siap, ya oke, kita bisa untuk pansos. Tapi kalau nggak siap, ya itu udah selesai. Saya kenal dekat dengan beberapa jubir presiden gitu, yang sekarang ya gitu ya, jubir yang sekarang ataupun yang sebelumnya, yang sekarang kemudian menjadi staf ahli atau menjadi komut gitu. Wah, itu orangnya kontroversi, Mas. Itu yang nyela-nyela di timeline itu banyak banget. Seolah-olah dia memang musuh bersama lah gitu ya. Tapi ketika ngomong secara personal, orangnya itu ramah, orangnya santun gitu. Dia bilang, lu kok bisa beda gini sih? Ya iyalah, kan gue menjalankan tugas menjadi bempernya presiden. Kayak gue harus dipukulin ya, memang itu tugas gue, nggak apa-apa lah, santai-santai aja kan gue tahu. Nah, basis itu tuh Mas, karena kalau itu dilakukan itu selesai. Saya punya case yang sama juga, dijadiin hal yang sama, kalian juga Mas, itu padahal dia perwira terbaik, lulusan terbaik gitu, tapi memang nggak bisa, karena mungkin perfect ya, jadi sempurna terus hidupnya gitu, jadi nggak pernah dijelek-jelekin orang nih Mas. Begitu dia sampai pada satu posisi, itu sebulan Mas, stroke Mas. Sebulan tuh jam 3 tuh langsung pingsan. Nah ini contoh nih, jadi saya waktu itu nggak handle dia, jadi saya nggak cek dulu kondisinya mental. Jadi pansos itu nggak masalah gitu, asal kita udah siap aja untuk apa ya, untuk melawan netizen yang julid-julid, karena kan mereka nggak jelas ya, itu. Dan kita nggak punya jejak digital yang negatif. Gitu Mas. Yeah. Oke, Mas Jose, semoga terjawab ini. Mas Sunil ini ternyata asisten Mas Pinpin. Oke. Wow, salam kenal juga. Terus tadi Mas Sunil juga harus pada ngomong nih, para guru banyak banget. Biasanya angka kecil itu real, kalau angka MM-an itu biasanya makasih Mas. Bercanda nih. Oke. Mas Pinpin ini ada 2 komentar, mungkin bisa buka mic aja Mas Pinpin. Kayaknya kalau saya bacain kurang ada jiwanya ini. Ya, Mas Dewa, Mas Siri. Mas. Selamat pagi. Pagi Mas Pinpin. Pagi. Yang pasti saya mau konfirmasi dulu, ini Brownil ini orang luar biasa Mas Dewa. Yeah. Oke. IG-nya banyak hal-hal inspiratif dan breakthrough bisnis banget. Luar biasa. Nanti saya kepoin. Ya, Mas Sili, ya udah saya spesifik aja. Yang pasti saya apresiasi banget sih topik Mas Sili unik ya. Satu highlight dari saya yang sangat blessing, personal branding Mas Sili katakan itu adalah daya dikenal ya, walaupun nggak wajib terkenal. Itu saya suka banget tuh Mas Sili. Thank you. Walaupun akhirnya lebih jauh lagi gini Mas Sili, di jurnal entrepreneurship sendiri itu juga udah jadi satu penelitian sih Mas. Jadi sederhananya gini lah, dalam pengembangan entrepreneurship ada dorongan lah teman-teman entrepreneur, yuk kembangkan personal branding gitu. Jadi orientasinya udah sampai spesifik itu, sehingga mungkin pertanyaan saya kepada Mas Sili begini deh. Saya suka dengan definisi daya kenal tadi, tapi memang saya coba pertanyakan secara lebih spesifik. Pandangan Mas Sili sendiri gimana Mas? Sebenarnya korelasinya semakin daya dikenalnya itu semakin tajam, semakin tinggi, itu terhadap kesuksesan bisnis seorang entrepreneur, sejauh mana sih Mas yang Mas Sili potret selama ini? Mungkin itu Mas Sili izin bertanya. Nanti kita sharing ya Mas. Siap. Thank you Mas Pinpin. Siap, thank you. Ya, Mas, ini diskusinya
diskusinya bisa bakal panjang nih. Menarik. Sebetulnya sampai seberapa jauh gitu ya. Saya juga ada beberapa pengusaha gitu yang udah mulai sukses, butuh personal branding gitu, dan mereka selalu tanya seberapa, sama pertanyaan Mas Vivin, seberapa jauh sih bisa ngerek usahanya gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, saya sih bilang personal branding itu semacam kail gitu ya, semacam kail. Kalau kemudian kita bisa manfaatkan dengan itu, bisnis kita akan jalan. Maksudnya dia sangat mendukung keberadaan bisnis. Itu udah nggak bisa dipungkiri lah gitu ya. Karena kan gini, basisnya yang namanya brand itu kan bagaimana mempersonalisasikan produk, mempersonalisasikan service gitu, sehingga ada human interest, ada interaksi manusiawinya lah gitu ya. Makanya kemudian McD sampai harus bikin Ronald McDonald gitu ya, gambar patung. Hoka-Hoka Bento juga bikin Tora sama Hanako gitu yang bisa disentuh, karena tujuannya ke sana. Nah, dengan adanya personal branding kita, itu brand akan cepat naik. Karena orang jadi ngelihat, oh ini tuh sosoknya gitu. Oh ini tuh sosoknya. Nah, tapi itu tadi, artinya naik dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah value kita adalah value brand itu sendiri. Value kita adalah, atau dibalik. Ini kalau misalnya kan gini, ada yang kemudian ngerasanya telat, brandnya udah bagus, kemudian namanya baru muncul, ya mau nggak mau value personalnya harus sama dengan brandnya itu. Tapi kalau kesadarannya dari awal, Mas, kita bikin value brand sama dengan value pribadi kita. Bedanya di mana? Bedanya kalau kita bikin dari value pribadi, habis itu kita bisa bikin brand yang banyak. Produknya bisa lebih banyak lah, basisnya gitu. Tapi kalau kebalik itu nggak mungkin. Ini kita diskusi ya. Ini yang ikut ada berapa orang, Mas? 21. Nggak apa-apa lah. Kita cek bareng deh. Kita belajar. Saya nggak kenal Mardigu. Saya nggak kenal Mardigu Wu ya. Yang dia namanya lagi ngelejit. Nanti kita lihat deh. Mardigu itu melejit setelah konfirmasi. Sebetulnya namanya udah lama gitu ya. Udah lama terkenal sebagai ngembangin UKM. Tapi kemudian setelah dengan Usir, dia muncul sebagai pengamat intelijen. Dia muncul sebagai pengamat intelijen yang itu adalah tidak konsisten dengan apa yang dia bangun sebelumnya. Basisnya gitu ya. Saya nggak bilang Mardigu jelek ya. Kita ngomongin, maksudnya no hard feeling lah. Kita diskusi objektif. Nah, konsistensi ini yang nanti akan berpengaruh terhadap keberadaan bisnis sebelumnya. Karena dia munculnya baru, bisnisnya udah ada, baru Mardigu muncul dengan konsep yang berbeda gitu. Itu akan jadi challenge tersendiri. Itu yang satu. Yang kedua adalah kalau kemudian kita secara pribadi muncul, yang harus disiapkan adalah gimana kalau krisis terjadi. Ini yang paling berat. Gimana kalau kemudian kita mendadak cerai dengan istri? Mohon maaf ya. Kemudian gimana kalau kemudian hubungan keluarga kita enggak begitu langgeng gitu. Karena buat para pengusaha cowok gitu, sukses gitu, itu kan menjadi menarik perhatian para perempuan. Ya kan nggak perlu tampan, yang penting mapan. Jadi begitu kita positioningnya mapan, wah itu udah. Nah, ini salah satu. Jadi selalu bilang, gitu. Apalagi buat politisi, buat mereka perempuan itu kan diumpanin, diumpanin tuh bahasa. Dijadikan umpan gitu maksudnya. Ya pokoknya dijadiin umpan lah. Ya, banyak umpan-umpan seperti itu gitu. Tapi nah basisnya gitu Mas Vin, kalau di saya itu jadi kalau dia muncul ya harus ada tadi antisipasinya kayak apa. Sangat bagus. Wajib ada. Cuman tadi kalau kemudian bagus naik ke atas, kalau yang ditampar ya yang ditampar tuh wajah kita. Tapi kan kalau yang ngembangin sistem beda. Kalau sistem kan sistemnya yang kita bangun tuh. Ya gampangnya kita di belakang masih bisa melakukan value yang berbeda dengan produknya lah. Gitu Mas, kita harus diskusi nih. Siap Mas Billy. Thank you. Nanti kita atur waktu diskusi Mas. Siap. Oke. Oke Mas Billy, ada lagi mungkin sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya? Saya buka nih. Kalau belum ada, mungkin kita ke ini Mas, bagaimana agar kita ini tidak
gampang kena racun panggung ini? Ya, oke. Jadi gini, racun panggung itu kan memang ini ya, racun panggung itu kan memang apa tuh, bentar Mas, racun panggung itu datang tidak disadari Mas. Kan tidak disadari tuh, sehingga dia muncul sebagai seolah-olah kesenangan. Itu racun panggung tuh Mas. Seolah-olah kesenangan. Kita datang, kemudian diperhatikan oleh banyak orang, kita merasa happy gitu. Nah itu yang membuat ya semacam narkoba gitu lah Mas, semacam edik. Kita merasa seneng gitu. Padahal sebetulnya itu ngegrogoti fisik kita, ngegrogoti pemikiran kita gitu. Kita ngerasa menjadi lebih bagus, menjadi lebih dihargai, kemudian kita berusaha untuk berubah gitu. Nah itu yang membuat saya belum pernah, sangat jarang menemukan orang-orang yang bisa menghadapi racun panggung kecuali memang basisnya adalah ikhlas. Yang basisnya niatnya adalah memberi, niatnya ikhlas, itu racun panggung biasanya hanya menghinggapi tapi nggak banyak. Gitu sih Mas. Tapi emang agak susah kok, makanya kalau saya memilih untuk tidak terkenal Mas, mendingan dikenal aja Mas. Tidak terkenal tapi dikenal ya. Dan disegani ya. Idealnya seperti itu ya. Ya. Nah, kalau kita mendampingi atau punya teman yang public figure yang terkenal ya, yang agar teman-teman kita ini tidak kena racun panggung. Sebagai teman itu kan pasti juga harus sayang nih kalau teman kita yang udah terkenal ini menjadi terpuruk karena kena racun panggung. Apalagi kalau ada ciri-ciri susah dibilangin gitu. Ini loh yang saya mau tanyakan, ini apa yang harus kita lakukan buat dia? Fakta integritas kayaknya disepelein. Kemudian ibunya aja udah nggak didengerin gitu. Ya, kalau ini terjadi terus, ya kalau di Indonesia kan banyak sekali ya contoh-contoh, misalnya katakanlah artis gitu ya. Kalau saya tinggal Mas. Udah tinggal aja, no hard feeling gitu. Toh nanti ketika satu saat jatuh, pasti orang yang pertama dicari adalah kita, Mas. Itu. Saya sih sering gitu, dan ini sih kebiasaan aja ya. Saya bantu beberapa teman yang misalnya mau menempati posisi tertentu gitu. Begitu dia naik pada posisinya itu gitu ya, dia terpilih, saya biasanya langsung mundur gitu. Tapi begitu dia turun, saya biasanya langsung datang pertama. Jadi ya sebetulnya sih itu ya karena ini kan kita posisinya pada saat posisi kita sebagai penolong Mas. Jadi pada saat dia jatuh, yang lain orang pada pergi, kita datang untuk ngasih obrolan ringan lah gitu, jadi hiburan. Gitu sih Mas. Makanya saya lebih suka silaturahmi ke mantan pejabat gitu daripada datang ke pejabat baru Mas. Kalau pejabat baru rame antri, kalau mantan pejabat kan kosong Mas, sepi, rumahnya nggak ada. Iya, datang bawa martabak aja udah senang. Security udah nggak ada ya? Security udah nggak ada Mas. Cukup martabak. Tapi ada kasus-kasus yang dihadapi Mas Sili ketika teman-teman misalnya kejatuhan pertama, kemudian Mas Sili datang dengan bawa martabak, habis itu dia naik lagi, mungkin kebetulan ada Mas, kena racun lagi juga bisa ya? Bisa Mas, bisa. Ya, ada itu. Sekarang ada, itu mah saya sebutin, kita semua kenal itu. Oke, jangan Mas. Nanti harus aku edit ini. Ada Mas, ya udah kita tinggal lagi, dia naik lagi gitu. Tadinya udah posisi bagus, kemudian dia diberhentiin, ya udah kita datang ngobrol. Habis itu dia naik lagi, ya udah sekarang kita mundur lagi. Nanti kalau dia turun lagi baru kita datang. Jadi enak Mas, temenan kayak gitu tuh. Iya, oke. Endorfin ini semua manusia punya ya, tapi karena agak sulit ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nggak bisa dikendaliin Mas, bahkan gini Mas. Ada contoh yang bisa dikendalikan nggak Mas, teman-teman yang naik kemudian dia memang, kecuali tokoh-tokoh agama ya, di luar tokoh agama mungkin yang kuat gitu. Di luar itu pernah banyak juga kan Mas ya. Ini pertanyaan saya bisa nanti membawa optimisme gitu loh, bahwa kita kalau jadi orang terkenal itu juga nggak terjebak dalam panggung racun gitu. Banyak Mas, sebagian besar rata-rata bisa dibilangin selama dia paham objektifnya Mas, selama dia paham objektif. Jadi kan itu, karena kan memang kenapa disebut toksik, jangankan panggung Mas,
kita dipanggil namanya aja, kita dipanggil nama kecil, itu hormon endorfin itu udah berproduksi itu. Udah nolak tuh Mas. Kita kemudian dipanggil nama gitu, terus kemudian pura-pura nggak senang tuh nggak mungkin Mas. Jadi itu, jadi memang hampir semuanya muncul. Makanya kemudian kesadarannya adalah bagaimana membangun kesadaran ini supaya tetap ada. Kalau di Amerika gitu ya, di mana personal branding memang sudah sangat profesional, itu memang ada tim, Mas. Ada tim yang komplit, ada psikolognya, ada dokternya, ada ahli sarafnya gitu. Jadi begitu ngomong sesuatu dan agak berbeda sedikit, bakal diserang, itu begitu mereka turun dari panggung, itu udah langsung dikepung sama timnya, Mas. Untuk istilahnya self-healing dulu. Self-healing, kemudian apalagi kayak posisi ini ya, kayak sekarang nih posisinya Trump. Posisinya Trump itu kan beda banget dengan posisi dia yang sebenarnya. Dia harus menjadi tokoh antagonis, dia harus menjadi tokoh yang sangat agamis dan menentang ya pokoknya kalau ada diskriminasi dia pro lah. Itu kan beda banget dengan Trump pada saat dulu menjadi pengusaha, Mas. Kita pernah lihat apprentice-nya acaranya dia itu kan dia sangat bijak, sangat wise gitu. Jadi itu pasti begitu balik panggung itu udah ada konselor yang untuk ngobrolin dia gimana caranya sih. Gitu. Nanti kita buktiin aja, begitu Trump selesai jadi presiden, pasti dia akan kembali ke aslinya. Nah ini yang namanya rekayasa, memang pencitraan di sini nih, Presiden Amerika tuh sangat kuat dengan model pencitraan kayak gini. Gitu, Mas. Oke, baik, sahabat mau belajar, ada lagi yang mungkin bisa di-sharingkan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita akan segera tutup seminar online pagi ini, Mas Ile. Dengan closing statement mungkin untuk tema kita hari ini, biar kita selamat dari racun malam. Iya, thank you. Thank you teman-teman, Mas Dewo, Mas Pinpin, Mas Firman gitu ya. Saya semangat nih kalau banyak guru-guru di sini jadi enak nih. Jadi sih sebetulnya saya cuma pengen semacam bangun awareness lah bahwa menjadi terkenal itu konsekuensinya juga banyak gitu ya. Bahwa secara penghasilan kemungkinan menghasilkan gitu ya, tapi juga anginnya itu akan banyak, racunnya itu akan banyak gitu, sehingga kalau kita nggak hati-hati, kemudian terkenal itu kita bisa mendapatkan apa yang belum kita punyai, tapi juga akan kehilangan apa yang sudah kita punya. Itu aja sih Mas, makanya harus agak hati-hati banget. Itu Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Ili Agung Wasisa, seorang brand revenue consultant, sharingnya luar biasa, agar kita terhindar dari racun panggung, yang kita sadar dan kita hati-hati ya. Oke, terima kasih untuk sahabat pembelajar juga yang sudah join, Mas Pinpin Bakhtiar, Coach Firman yang buka kamera. Terima kasih atas joinnya pada pagi hari ini, memperkaya diskusi kita ya. Oke. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy, merdeka. Merdeka, Mas. Merdeka. Terima kasih. Ya, Keren. terima kasih, Mas Firman. Mas Firman. Terima kasih, Mas Firman. Terima kasih. Yo, thank you. Terima kasih, Mbak Wiwi. Ya, terima kasih, Mas Firman.